Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 adalah Pesta Pemuliaan Salib Suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan Tanah Suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Hari ini, gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua
Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan salib. Di kayu salib itulah Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Di kayu salib itulah Yesus mengajarkan kita bagaimana mengasihi dengan memberikan dirinya, mengorbankan dirinya bagi kita secara total dan tubuh Kristus yang dipaku di kayu salib adalah penyerahan dirinya secara total untuk keselamatan manusia. Maka salib menjadi cara yang ditempuh Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya yang sempurna bagi manusia. Salib mengungkapkan makna terdalam tentang cara mencintai. Saat kita merayakan pemuliaan salib, kita merayakan bagaimana umat Kristiani harus saling mencintai melalui kerelaan untuk menderita. Tidak ada seorang pun yang dapat mencintai sepenuhnya tanpa menderita karenanya.
Itulah semangat pengorbanan diri lewat salib. Yesus berkata, "Jika kamu ingin menjadi muridku, pikul salibmu dan ikutilah aku." Salib adalah jembatan untuk bertemu dengan Yesus. Melalui salib itulah kita bisa melihat Dia dalam diri mereka yang memberikan waktu, tenaganya kepada sesama. Lihatlah Yesus dalam diri mereka yang berani menderita demi orang lain. Lihatlah Yesus dalam diri mereka yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain, yang mempunyai kasih terhadap orang lain. Dengan kata lain, jika kita ingin melihat Yesus, lihatlah Dia di salib kehidupan di dunia. Salib ini bukan lagi salib yang terbuat dari kayu, melainkan salib yang terbuat dari raga manusia yang hidup di dunia kita. Salib berdiri tegak dalam kemenangan di hati kita. Hanya jika kita bersedia menghidupi semangat salib di dunia kita, maka pesta kemenangan salib menjadi bermakna. Saat kita mengangkat salib saat kita bekerja, kita mengangkat salib di dalam hati kita ketika kita menemui kesulitan. Kita mengangkat salib di dalam hati ketika kita merasa lelah, maka kuasa salib akan menguatkan dan akan mengubah kesedihan dan kesulitan menjadi kegembiraan, beban kita menjadi kebahagiaan. Karena dengan menerima salib sebagai jalan hidup, kita kuat dalam segala keadaan, kesulitan dan masalah sekalipun. Dan kita juga akan bangkit dan hidup dalam kemuliaan ilahi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.